Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginta Misrani dengan NIM 210600001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi terkait teori pertumbuhan ekonomi 1, yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan, yaitu teori pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Yang mana materi ini saya ambil dari buku Makroekonomi edisi ke-6 karya Menkyu, dan tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi dalam model Solow. Yang efisiensi tenaga kerja untuk memasukkan kemajuan teknologi, yang mana fungsi produksi itu sekarang kita tulis sebagai Y sama dengan fungsi dari K L dikali dengan E, yang mana E adalah efisiensi tenaga kerja, L dikali E itu fungsi untuk mengukur jumlah para pekerja efektif. Perkalian ini memperhitungkan jumlah pekerja L atau labor dan efisiensi masing-masing pekerja efisiensi. Ini menyatakan bahwa output total atau Y bergantung pada jumlah unit modal atau kapital dan jumlah pekerja efektif, yaitu labor dikali efisiensi. Yang kedua yaitu kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Fungsinya delta ditambah N ditambah G dikali K ditambah dengan impas investasi. Nah, itu adalah jumlah investasi yang diperlukan atau kapital yang konstan, yang mana terdiri dari delta K itu untuk mengganti modal depresiasi, NK itu untuk memberikan modal bagi pekerja baru, dan GK itu untuk memberikan modal yang efektif, modal efektif pekerja yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. Yang ketiga yaitu dampak dari kemajuan teknologi. Nah, terdapat variabel, simbol, dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Yang pertama yaitu variabel modal per pekerja efektif, yaitu simbolnya K kecil sama dengan K besar per E dikali labor, di mana tingkat pertumbuhan kondisi mapan yaitu 0. Variabel kedua yaitu output per pekerja efektif dengan simbol Y kecil sama dengan Y besar dibagi E dikali labor sama dengan fungsi dari kapital, dengan tingkat pertumbuhan kondisi mapan yaitu 0. Variabel ketiga yaitu output per pekerja dengan simbol Y per L sama dengan Y kecil dikali efisiensi dengan tingkat pertumbuhan kondisi mapan yaitu sebesar G. Dan variabel keempat yaitu output total dengan simbol Y sama dengan Y kecil dikali E dikali labor dengan tingkat pertumbuhan kondisi mapan yaitu sebesar N ditambah G besar. Dengan adanya kemajuan teknologi dan mengacu pada model Solow, hanya kemajuan teknologilah yang bisa menjelaskan peningkatan standar kehidupan yang berkelanjutan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini, model Solow akhirnya dapat menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang diamati, yaitu menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas dapat didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Dengan mengikuti argumen yang sama, dapat menunjukkan bahwa konsumsi per pekerja efektif terdapat pada kondisi mapan dengan fungsi yaitu C bintang sama dengan fungsi dari kapital bintang dikurang delta ditambah N ditambah G dikali dengan K bintang. Nah, konsumsi pada kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan delta ditambah N ditambah G, atau bisa juga MPK dikurang delta sama dengan N ditambah G, yaitu pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto atau MPK dikurang delta sama dengan tingkat pertumbuhan output total, yaitu N jumlah populasi ditambah G. Nah, dari teori pertumbuhan sampai data empiris, yang pertama dampak kemajuan teknologi.
Menurut model Solow, kemajuan teknologi ini menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik secara bersama-sama pada kondisi mapan. Nah, sifat ini disebut dengan pertumbuhan berimbang atau balanced growth. Pada kondisi mapan, output setiap pekerja, Y per L, dan persediaan modal per pekerja atau K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat yang merupakan tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data Amerika Serikat di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor. Pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Yang kedua yaitu konvergensi. Nah, konvergensi ini sendiri adalah sifat mengejar ketertinggalan. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Nah, model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi ini akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Yang ketiga yaitu pertumbuhan empiris, efisiensi produksi, dan perdagangan bebas. Perbedaan pendapatan per kapita antara negara-negara dapat disebabkan oleh beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu modal fisik atau manusia dan per pekerja. Yang kedua, efisiensi produksi atau ketinggian fungsi produksi. Nah, studi mengatakan bahwa kedua faktor yang penting yaitu dua faktor yang berkorelasi. Negara dengan modal fisik atau manusia yang lebih tinggi per pekerja juga cenderung memiliki efisiensi produksi yang lebih tinggi. Sejak Adam Smith, ekonom, berpendapat bahwa perdagangan bebas dapat meningkatkan efisiensi produksi dan standar hidup. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sachs dan Warner, yang mana tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata yaitu 1970 sampai 1989, dengan persentase negara-negara maju pada perekonomian terbuka sebesar 2,3%, sedangkan pada perekonomian tertutup yaitu sebesar 0,7%. Sedangkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata negara-negara berkembang pada perekonomian terbuka yaitu sebesar 4,5% dan pada perekonomian tertutup yaitu sebesar 0,7%. Berikutnya yaitu isu-isu kebijakan. Terdapat 4 isu-isu kebijakan. Yang pertama, kebijakan apa yang mungkin mengubah tingkat ketabungan. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita mengalokasikan investasi antara modal swasta fisik, infrastruktur publik, dan juga human capital. Dan isu ketiga yaitu bagaimana lembaga suatu negara mampu mempengaruhi efisiensi produksi dan akumulasi modal. Sedangkan isu yang keempat yaitu kebijakan apakah yang mungkin mendorong kemajuan teknologi lebih cepat. Nah, penjelasannya yang pertama isu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Diskusi tentang kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi bagian yang sangat krusial. Ini meliputi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan industri yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertimbangan etika dan distribusi juga sangat penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat jaminan pembiayaan atau SJP, dan melakukan pembelian berupa hibah harga. Kebijakan fiskal dan moneter dilakukan dengan cara pemerintah mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif seperti mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun rupiah. Dan yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah dilakukan dengan cara pemerintah mendorong ketahanan ekonomi dan kebangkitan ekonomi melalui berbagai strategi kebijakan ekonomi. Seperti melanjutkan kebijakan bantuan sosial, meningkatkan investasi, dan mendorong penguatan UMKM.
Kebijakan konsumsi rumah tangga dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan sosial seperti tambahan bantuan pangan beras sebesar 10 kg per KPM pada seluruh wilayah. Kebijakan penguatan UMKM dilakukan untuk penguatan UMKM di tengah suku bunga tinggi. Pemerintah mendorong melalui kecepatan kur, melalui weekend banking, agar UMKM dapat mengakses kredit lebih mudah. Kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau dilakukan dengan cara pemerintah mendorong ekonomi keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini terkait teori pertumbuhan ekonomi 2, yaitu teknologi, bukti empiris, dan kebijakan berdasarkan model pertumbuhan ekonomi Solo. Terima kasih bagi yang telah menonton. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.